Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Al-qail fi hadithihi innama bu'ithtu mu'alliman muyassira wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kembali pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita kebaikan. Dan puncaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kenikmatan itu dengan keimanan. Karena hakikatnya keimanan inilah yang dapat menjadikan semua kebaikan yang lain, kenikmatan yang lain yang kita miliki sebagai hamba dapat kita peruntukkan dan dapat kita jadikan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk melakukan dan mewujudkan penghambaan yang menjadi tujuan akhir kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran kebaikan dari setiap kenikmatan tadi, kesehatan, tempat tinggal, keluarga, keturunan, pekerjaan, waktu, semua itu ukuran kebaikannya adalah jika kita dapat menjadikan itu semua sebagai sarana untuk ibadatullah, sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadikan itu semua dan mewujudkannya sebagai sarana, maka diharuskan menjadikan keimanan sebagai landasannya. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan untuk kita semua kebaikan berupa keimanan di dalam hati kita yang hakikatnya terkadang tidak stabil. Bertambah dan berkurang adalah hakikat dari keimanan itu sendiri. Dan kebaikan Allah yang Allah curahkan kepada kita adalah upaya kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang sejatinya dapat menambah keimanan itu sendiri. Dan juga terkhususnya ketika kita dapat dihadirkan dan dibersamakan untuk membahas dan mengkaji dari kisah teladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah jadikan sarana untuk kita menambah dan memperkokoh keimanan itu dengan mempelajari kisah-kisah daripada para nabi dan rasul. Dan terkhusus ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengkaji teladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sarana terbaik untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Karena sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan setiap kali kata Allah, kami kisahkan, kami ceritakan, kami sampaikan kisah-kisah besar dari para nabi dan rasul, tidak ada tujuan lain, ma nusabbitu bihi fuadak. Tujuannya adalah untuk memperkokoh keimanan kita semua di jalan Allah. Maka saya mendoakan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bapak-bapak sekeluarga agar dapat istiqomah di dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam umur dan kehidupan bapak-bapak sekeluarga sehingga menjadi pribadi-pribadi yang Allah jadikan hamba-hamba yang terampuni dosa-dosanya. Semua kita insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semua kita insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan dijadikan bertangga dengan Rasulullah SAW di surganya. Amin ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kita telah membahas di pertemuan sebelumnya terkait
Apa asal usul Abraha atau pasukan Ethiopia itu datang ke Yaman? Kita telah menjelaskan itu karena ada kaitannya dengan salah satu kisah yang bahkan Allah telah kekalkan di dalam Al-Quran agar kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud inilah yang menjadi awal ketika ada seorang raja yang sangat zalim, bahkan tidak dapat menerima kebenaran yang telah terjadi di hadapannya dengan berimannya 20.000 orang ketika menyaksikan kemukjizatan yang terdapat pada kejadian seorang pemuda yang tidak dapat dibunuh oleh raja tadi kecuali dengan mengucapkan bismillahi atau bismi Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Tuhan pemuda itu, baru dapat terbunuhlah pemuda tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang membuat atau menyebabkan hidayah itu masuk kepada 20.000 orang yang hadir bersamanya. Maka raja yang zalim ini justru membuat keputusan untuk membunuh semuanya sampai mereka mau kembali dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Bahkan diperintahkan untuk membuat parit yang sangat luas dan dalam dan disiapkan api yang menyala-nyala, lalu 20.000 orang tadi dibakar hidup-hidup. Dan kita mengetahui salah satu di antaranya justru dapat melarikan diri lalu meminta pertolongan kepada raja atau kerajaan yang satu akidah dengan mereka, yaitu Nasrani saat itu. Maka ketika mereka datang, yang saat ini tempatnya adalah Bizantium atau Turki, dia meminta pertolongan kepada Raja Romawi saat itu karena atas dasar kesamaan dari sisi akidah. Maka Raja Romawi justru memerintahkan untuk mengantarkannya dan membuat surat kepada seorang raja yang juga sudah beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam, yaitu Raja Najasyi, Raja Ethiopia, Abesina di daerah Afrika, yang mendapatkan dakwah dari seorang pendeta yang soleh yang bernama Paimun saat itu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, dan kita telah sampaikan bahwa akhirnya dikirimkanlah pasukan gajah yang sangat kuat untuk menyerang atau untuk mengalahkan kaum yang zalim kepada orang-orang yang telah beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Maka saat itu dikirimkanlah dua tokoh pemimpinnya. Yang pertama Iryad, yang kedua adalah Abraha. Dan singkatnya kita telah sampaikan bahwa kepemimpinan itu nanti beralih kepada Abraha setelah Abraha berhasil mengalahkan Iryad. Karena hakikatnya ternyata Iryad ini sebagai pemimpin sangat zalim, berlaku semena-mena kepada kaumnya, sehingga ia akhirnya ditolak oleh kelompok yang lain yang tidak menyukai kezaliman itu sendiri, sampai akhirnya terjadinya duel perkelahian antara Iryad yang sangat perkasa dengan Abraha, sampai Abraha itu terpotong hidungnya. Makanya dijuluki dalam sejarah dinamakan dengan nama Abraha al-Ashram. Al-Ashram itu adalah julukan bagi orang yang hidungnya terputus atau hidungnya terpotong. Baik, singkatnya adalah kita telah jelaskan kemarin bahwa akhirnya Abraha ini awalnya ingin dihukum oleh Raja Najasyi karena dianggap dikhawatirkan berpotensi melakukan pengkhianatan dengan mengambil alih kekuasaan dari Iryad. Tetapi Abraha justru dengan terang-terangan ingin menunjukkan kesetiaannya, bahkan dia menyampaikan penyebab utamanya. Dan dia mengatakan mereka semua di bawah kuasa dari Raja Najasyi tersebut. Tidak ada keinginannya untuk melakukan pengkhianatan, karena tentu Raja Najasyi sangat kuat dengan pasukan gajahnya yang luar biasa, sangat ditakuti karena dianggap salah satu negara yang sangat diperhitungkan kekuatannya saat itu. Jadi memang beberapa tempat itu di antara yang berkuasa ada Romawi dengan kaisarnya, ada misalnya Persia dengan Kisronya, dan mereka semua mempunyai ciri khas dari kekuatan pasukan itu masing-masing. Dan juga ada Najasyi. Jadi semua itu adalah nama-nama raja di Ethiopia yang karakter pasukannya dianggap sangat kuat saat itu karena menggunakan gajah. Memang orang-orang Afrika, dan mereka menggunakan gajah itu sebagai alat transportasi, dan salah satunya adalah alat untuk berperang. Dan ini adalah gajah-gajah yang terlatih,
Tidak hanya gajah yang dapat digunakan atau yang dapat ditunggangi saja, tapi gajah-gajah yang juga sudah dibekali kemampuan dan dilatih untuk dapat menyerang musuh yang dianggap dapat mengancam mereka. Jadi sangat mengerikan sebenarnya ya. Walaupun terdahulu ada raja juga di Yaman bernama Tuba. Jadi Tuba itu istilah untuk nama raja yang memimpin Yaman saat itu, diambil dari raja mereka yang pertama yang bernama Tabban As'ad. Hanya Mekah dan Madinah ini tidak masuk ke seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Mereka dianggap tempat yang menyendiri, tidak mempunyai pimpinan secara khusus. Mereka dipimpin oleh suku-suku yang ada. Maka setiap kesepakatan-kesepakatan itu mereka buat di Darun Nadwah atas dasar kesepakatan bersama, tidak diputuskan oleh 1-2 orang saja. Itu ciri khas, dan itu menjadi salah satu hikmah mengapa Rasulullah dihadirkan di Mekah. Sedangkan peradaban saat itu sangat besar, justru ada di Romawi, justru ada di Persia, dan ada juga di Afrika. Yang sebelumnya juga ada di Yaman, akhirnya diambil alih oleh Afrika tadi. Baik, sehingga sekali lagi kembali kita kepada Abraha. Kita ingin fokuskan Abraha ini sekali lagi ingin menunjukkan kalau dia sangat taat dan patuh kepada Raja Najasyi. Dia tidak ada keinginan untuk berkhianat, sehingga dia mengatakan bahwa saya akan melakukan apapun agar Najasyi dan juga ya kerajaan mereka dikenal dan dihormati. Sehingga dia berjanji saat itu untuk membuat salah satu tempat ibadah yang sangat megah, tempat ibadah yang sangat mewah, karena memang Yaman itu kaya, sumber daya alamnya di antara yang sangat kaya, bahkan mempunyai peradaban yang sangat panjang. Kita mengetahui bahwasanya Yaman itu punya peradaban dari zaman Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis, yang lebih dikenal bahkan Allah kekalkan di dalam Al-Quran dengan nama Saba. Ya, dan sampai detik ini Pak, jadi sekalipun kita katakan Timur Tengah itu identik dengan padang pasirnya, Yaman itu subur sekali, sampai mirip dengan Indonesia tentunya suburnya, walaupun tentu ada padang pasirnya. Sehingga dengan sumber daya alam ya, sumber daya alam Yaman yang sangat kaya saat itu, maka Abraha berkeinginan untuk menunjukkan betapa setianya dia kepada Najasyi dengan membangun tempat ibadah termegah yang ia beri nama Al-Qalis, atau dalam riwayat lain dinamakan dengan Al-Qulais. Ya, Al-Qalis atau Al-Qulais. Ini hanya perbedaan dalam menyebutkan nama ya, perbedaan yang tidak mengubah esensi tentunya. Baik, lalu dia kembali karena keinginannya adalah membuat populer dan membuat populer Najasyi itu sendiri, memperluas kekuasaan mereka sampai akan mengarah ke Romawi dan Persia. Saat itu dia bahkan memberikan perintah kepada ya kaum-kaum yang tidak berada di bawah kekuasaan dari Persia atau Romawi. Ya, karena tentu ini mempunyai semacam tanggung jawab yang lebih ringan. Karena ketika dia berhadapan langsung misalnya dengan kaum yang di bawah resmi kekuasaan Persia dan Romawi, itu tidak mudah ya Pak ya. Akan ada perlindungan, akan ada serangan balasan. Tapi yang dia cari adalah kaum-kaum yang tidak atau yang tidak menjadi bagian dari kedua negara besar tadi, kerajaan besar yaitu Persia dan Romawi. Maka disebutlah Jazirah Arab, dari Yaman memanjang banyak sekali suku-suku, lebih dari 16 suku, dan setiap suku itu mempunyai pasukan lebih dari 10.000. Lebih dari 10.000. Maka disampaikanlah sampai ke Mekah, dan mereka dengan diberikan perintah oleh Abraha agar semua mereka beribadah, berkunjung ke satu tempat yang telah mereka bangun dengan sangat megah, yaitu Al-Qulais atau Al-Qalis, tempat ibadah tadi, gereja tadi. Jadi diharapkan mereka untuk datang ke sana dan memberikan penghormatan. Tentu penghormatan ini akan disampaikan bahwasanya ia sangat taat kepada Raja Najasyi. Ini sebenarnya ketakutan awalnya, karena khawatir Najasyi justru akan menyerangnya. Bahkan disampaikan dalam riwayat, Raja Najasyi itu sampai bersumpah, berkirim surat kepada
kepada Abraha bahwasanya dia akan menginjakkan kakinya ke tanah Yaman, lalu akan menggunduli atau akan memotong rambut di kepalanya Abraha, dan tentu ini adalah penghinaan untuk seseorang. Nah, karena kekhawatiran itu, maka Abraha justru mengirimkan satu paket yang isinya adalah tanah, dan dia cukur semua rambutnya dan dia kirimkan kepada Raja Najasyi. Sekali lagi dia jelaskan apa yang terjadi sebenarnya antara dia dengan Iryan. Dan dia ingin jelaskan bahwa Iryan ini termasuk orang-orang atau termasuk pemimpin yang zalim, berlaku semena-mena kepada kaumnya, kepada orang yang lain, dan dapat memberikan citra buruk kepada Najasyi itu sendiri, ya, kepada Ethiopia itu sendiri. Sehingga disampaikan bahwa dia telah mengirimkan tanah agar apa? Agar Raja Najasyi tidak perlu capek-capek pergi ke Yaman untuk menggagalkan atau untuk menggugurkan semacam azam atau semacam tekadnya tadi, janjinya tadi, diinjakan kakinya dan rambutnya sudah dipotong. Dan digambarkan dia telah membangun Qulais atau tempat ibadah dan memerintahkan kepada orang-orang yang ada di Jazirah Arab selain di bawah kekuasaan dari Romawi dan Persia untuk beribadah ke sana. Baik, setelah itu akhirnya diterima, Pak. Diterima oleh Raja Najasyi. Bahkan Raja Najasyi justru memberikan hadiah kepada Abraha seekor gajah yang sangat besar berwarna putih, yang nanti akan menjadi pimpinan dari gajah-gajah yang lain saat menyerang Ka'bah. Dan memang di beberapa literatur buku-buku sejarah ada nama yang diberikan, namanya Mahmud. Nah, jadi ini memang namanya, ya, walaupun sudah populer di beberapa disampaikan, dan itu memang beberapa riwayat mengatakan demikian. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah, akhirnya disampaikan atau sampailah berita diharuskan bagi orang-orang Arab untuk beribadah ke Yaman tadi. Ini membuat ketersinggungan bagi orang-orang Yaman atau orang-orang Arab yang memang mereka sudah mempunyai tempat yang mereka muliakan dari dulu, yang mereka sangat hormati dari syariatnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, yaitu Ka'bah. Jadi memang sekalipun mereka menyembah berhala, makanya dinamakan kata para ulama dengan musyrik. Ya, mereka mengklaim menyembah Allah di langit, tapi juga mereka mempunyai tuhan-tuhan, berhala-berhala di bumi sebagai perantara. Jadi berhala-berhala itu mereka anggap perantara agar dapat langsung berinteraksi dengan Allah di langit. Itu nanti salah satu terbukti ketika Rasulullah berdebat dengan salah satu tokoh Quraisy yang sangat ahli dalam memutarbalikan fakta. Ya, lalu ditanya oleh Rasulullah, "Di mana Tuhanmu?" Maka mereka menjawab, "Tuhan kami satu di langit dan banyak di bumi." Jadi setiap suku itu punya Tuhan masing-masing, Pak. Punya berhala yang sangat dimuliakan. Seperti contohnya di Taif. Taif itu punya berhala bernama Lata, yang nanti akan dihancurkan ketika setelah perang Hunain selesai. Perang Hunain selesai, bahkan beberapa saat sebelum Rasulullah SAW wafat, akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke Madinah untuk masuk Islam. Ya, yang dulunya orang tua mereka mengusir Rasulullah SAW, justru anak-anaknya menjadi orang-orang yang mengakui atau ingin meminta kepada Rasul agar dikirimkan kepadanya para guru-guru, dan mereka menyatakan keislaman. Jadi satu Taif itu nanti masuk Islam. Hanya saja mereka punya permintaan. Permintaan mereka diantaranya adalah jangan hancurkan patung Lata, karena mereka sangat mencintai berhala ini. Jadi kalau ada orang yang melakukan perjalanan jauh pulang ke Taif, sebelum masuk ke rumahnya atau bertemu dengan yang lain, memuliakan Lata terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai membahas bagaimana respon dari orang-orang Arab setelah mendapatkan perintah itu. Mereka murka tentunya, karena ada kecintaan mereka terhadap Ka'bah, sekalipun mereka menyembah berhala. Terlebih bagi orang-orang Mekah, Ka'bah ini bukan hanya simbol dalam spiritual, tetapi juga menjadi penyebab terjadinya perputaran ekonomi.
Ya, jadi kan kita mengetahui sejak hadirnya Bani Khuza'ah yang merebut suku Jurhum, merebut Mekah dari suku Jurhum yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi assalam, maka Amr bin Luhai al-Khuzai itu membawa berhala pertama kali dari Romawi yang bernama Hubal. Lalu setiap suku dia bermimpi, Pak, dia mendapatkan mimpi, dan ini tentu adalah dan bersumber dari iblis, dari syaitan. Dia mendapatkan mimpi berhala yang terkubur yang merupakan peninggalan dari kaum Ad dan Samud yang Allah telah musnahkan di Sabah atau di daerah Yaman. Akhirnya kuburan berhala itu, kumpulan berhala itu ditemukan kembali, lalu setiap suku diberikan berhala-berhala, ya. Nah, sehingga ini yang menyebabkan ajaran Nabi Ibrahim itu menjadi rusak. Terlebih ajaran Nabi Ibrahim seperti ibadah, sujud, sholat dan sebagainya itu sudah terhilangkan. Udah nggak ada lagi ajaran itu. Maka orang-orang sekalipun yang golongan Hanifiyah seperti Rasulullah itu tidak pernah menyembah berhala. Ya, sebagaimana yang lainnya, Sa'id bin Zaid itu tidak pernah menyembah berhala. Sampai ayahnya pun tidak pernah menyembah berhala. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah. Dan ini kata para ulama yang dimaksud dengan az-zulumat. Hadirnya Rasulullah yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur. Kan begitu. Ya. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim itu adalah haji dan berziarah, tentunya umroh. Mengapa? Karena masih ada semacam kaitan dengan perekonomian penduduk Mekah. Mekah ini, Pak, bukan tempat untuk bertani, tidak juga menjadi tempat produksi. Keahlian mereka itu adalah berdagang. Mengapa? Karena memang dari dulu Mekah itu menjadi objek tempat orang yang datang ke sana untuk beribadah, berkumpul manusia yang banyak, sehingga menjadi tempat untuk berdagang. Maka ada salah satu pasar yang sangat besar bernama Pasar Ukaz, ya kan? Pasar Ukaz. Yang Rasulullah pun mengambil bagian dari para pedagang-pedagang yang amanah, yang bahkan diberikan gelar Al-Amin tersebut. Sehingga haji dan umrah itu masih terjaga, walaupun beberapa bacaan zikir seperti talbiyahnya sudah bertambah dengan zikir kejahiliyahan, menambah-nambah dengan zikir-zikir menyatakan ada Tuhan lain selain Allah. Begitu juga pelaksanaannya, dibuat bisnis jadi Pak ya. Jadi ilmu haji dan umrah itu tidak hilang seutuhnya, tapi dibelokkan dan dijadikan bisnis. Salah satunya adalah ketika ada orang-orang ingin ihram, maka standar pakaian yang diharuskan oleh orang-orang Mekah adalah pakaian yang mereka jual. Jadi kalau ada orang ingin beribadah haji ataupun umrah tidak mampu untuk membeli pakaian ihram dari orang-orang Quraisy, maka mereka boleh haji atau umrah dalam keadaan telanjang. Dan ini nanti dihapuskan saat Fathu Makkah. Fathu Makkah baru dihapuskan. Jadi luar biasa jahiliyah ini, bercampur antara yang hak dan yang batil, sehingga yang hak akhirnya terkubur, hilang. Ditambah lagi memang jauh sekali tidak ada nabi setelah Nabi Ismail alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poinnya adalah orang-orang Arab sangat mencintai Mekah. Bahkan mereka merasa akan menjadi ancaman bagi mereka jika tempat berkunjungnya orang-orang Arab dari penjuru Arab lainnya itu justru dialihkan ke Yaman, yang secara tempat lebih megah, secara tempat lebih mewah. Quraisy itu dibuat sangat mewah, sangat indah, terbuat dari bahan emas, bahan perak, dari batu-batu yang indah, dibuat sedemikian megah oleh Abraha. Tetapi orang-orang Arab justru tidak tertarik. Mereka ingin menjaga nih haji dan umrah ini, karena inilah yang semacam memberikan pengaruh perputaran ekonomi di kota Mekah. Sehingga Mekah itu memang dikenal kehidupan mereka dari berdagang, Pak. Dan perdagangan inilah yang membuat mereka hidup di sana. Bahkan ada 2 musim yang Allah karuniakan kepada mereka untuk berdagang. Ada rihlatus syita, perjalanan musim dingin ke daerah Yaman atau Habasyah, dan rihlatus saif, perjalanan musim panas ke
Romawi. Allah kekalkan di dalam surat Quraisy. Siapa Quraisy? Quraisy itu nama aslinya adalah Fihir. Fihir ini keturunan dari Kinanah. Kinanah itu keturunan dari Nabi Ismail. Ya, dijuluki Quraisy karena dia dianggap tokoh yang pertama kali dapat membuat sistem dagang yang menguntungkan Mekah pada 2 musim. Jadi saya pernah ditanya Pak oleh salah seorang artis ketika kita sedang berdiskusi terkait sirah ini. Ustadz, dulu Rasul itu dagang apa? Iya kan? Rasul itu dagang apa dulu? Maka memang beberapa kitab-kitab para ulama sejarah mengatakan tidak ada semacam dagangan yang khusus. Tetapi ya, orang-orang Quraisy itu punya tradisi memutar barang dagangan di musim panas dan musim dingin. Karena saling melengkapi. Ya, ketika berdagang di musim dingin, maka barang yang dibawa itu adalah barang yang mereka dapatkan ketika berdagang di musim panas dari Romawi. Ada hasil laut, perkebunan, kainnya yang khas, ya, yang berwarna putih, berwarna hitam, belum lagi kekayaan-kekayaan yang lainnya. Ketika mereka berdagang pada musim panas ke daerah ya Romawi, maka yang mereka bawa adalah barang-barang yang berasal dari Yaman. Di antaranya ada madu, begitu juga dari Afrika kain yang berwarna, bercorak, dan ini terus diputar oleh orang-orang Mekah. Ya, dan Quraisy adalah orang yang dianggap yang pertama kali menemukan sistem itu. Allah kekalkan di dalam surat Quraisy. Baik, sehingga apa yang dilakukan? Mereka menolak. Puncaknya karena dicari-cari, emang ada apa di Mekah sehingga mereka nggak mau dan nggak tertarik kepada Quraisy yang kita buat mewah. Ini kita kembali fokus kepada Abraha ya Pak ya. Akhirnya disampaikanlah kepadanya karena Abraha orang Afrika. Dia tidak tahu banyak terkait Mekah sekalipun beragama Nasrani tentunya karena bukan ulamanya, ya kan Pak? Baik, akhirnya disampaikanlah di Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu rumah Allah yang sangat diagungkan oleh orang-orang Arab dan seterusnya. Akhirnya dia mengatakan kita buat Ka'bah juga di sini. Akhirnya dibuat Ka'bah tandingan. Jadi dari dulu Pak ya, upaya-upaya membuat tandingan-tandingan itu dari dulu ada gitu ya. Dibuatlah Ka'bah tandingan dan sampai sekarang masih ada pondasi-pondasinya, sisa-sisanya. Hanya saja sekarang dibuat menjadi kotak sampah. Ya, orang-orang hinakan apa yang dilakukan oleh Abraha tersebut. Sehingga karena puncaknya upaya dari Abraha itu sangat keras, bahkan diharuskan kalau tidak diperangi, maka beberapa orang Arab, ya, orang-orang Arab ini justru datang ke Yaman, ke Quraisy, tapi justru menghinanya. Ada yang buang hajat, ada yang mengotori dinding-dindingnya dengan kotoran, buang hajat, buang air kecil, buang air besar di sana, lalu mereka pergi meninggalkan Mekah. Dan itu sebagai ya isyarat kalau mereka tidak suka akan kebijakan Abraha. Melihat hal itu, Abraha justru memberikan respon balik. Dia sangat marah dengan perbuatan orang-orang Arab itu sehingga membuat keputusan kita hancurkan Ka'bah yang merupakan kebanggaan mereka. Itu asal usulnya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya berangkatlah mereka. Ketika orang-orang Arab ini mendengar bahwasanya Abraha itu akan menghancurkan Ka'bah, mereka tidak tinggal diam. Mereka berupaya menghadang. Pasukan atau perkampungan Arab yang pertama yang dekat dengan Yaman, ada seorang pimpinan saat itu yang bernama Zunnafar. Zunnafar ini dengan pasukannya, saya sampaikan kan, dalam satu kampung itu pasukannya saja. Kan kalau pasukan tidak terhitung wanita, tidak terhitung orang tua, tidak terhitung ya yang dianggap warga sipil. Tetapi ini pasukan saja lebih dari 10.000 menghadang pasukan Abraha, tetapi dapat dengan mudah ditaklukkan oleh Abraha. Ini ahli sekali dalam perang. Kuat sekali Abraha, ditambah kendaraan gajahnya yang sangat mudah melumpuhkan pasukan Zunnafar. Akhirnya ditangkaplah Zunnafar tersebut dan akan dihukum pancung, dihukum mati. Tetapi sebelum dihukum pancung, dia justru mengatakan, wahai raja, janganlah engkau bunuh saya, sedangkan saya adalah orang yang paling tahu bagaimana jalan menuju Mekah. Orang yang paling tahu mana jalan untuk menuju Ka'bah yang menjadi tujuan utamamu. Maka raja ini akhirnya tidak jadi membunuh Zunnafar tadi, justru mengatakan baiklah. Ya, akhirnya Zunnafar tadi ikut serta untuk menunjukkan jalan. Baik, selanjutnya di Bani Khas'am namanya.
Ada seorang tokoh yang bernama Nufail al-Khas'ami. Dia juga mempunyai pasukan yang kuat, bahkan lebih kuat daripada Zunnafar tadi. Akhirnya menghadang pasukan Abraha tadi. Kembali sangat mudah Abraha menghancurkannya, mengalahkannya. Ini pasukan dianggap dua pasukan yang terkuat di Jazirah Arab, karena mereka memang terpecah-pecah. Terlebih karena mereka yang di luar Mekah itu rata-rata Arab Baduy. Arab Baduy itu dikenal sebagai orang-orang yang pemberani, yang punya keberanian lebih. Bahkan Taif itu demikian ya Pak ya. Orang-orang Arab Baduy itu sendiri yang sangat mempunyai keberanian. Maka kita temukan nanti fakta di antara kunci keberhasilan Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan Persia, di antaranya terdapat beberapa tokoh ya dari pasukan kaum muslimin yang jadi pembesar pasukan kaum muslimin berasal dari Taif yang merupakan asal-usulnya orang Arab Baduy. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Akhirnya sampai di sana justru kembali berhadapan dan kembali akan dibunuh Nufail tadi al-Khas'ami setelah dikalahkan. Kembali dengan cara yang sama dia berhasil untuk keluar dari hukuman mati tadi dengan berjanji akan mencarikan jalan terbaik untuk menuju Mekah. Baik, puncaknya sampailah ke Taif. Jadi Taif itu sebuah tempat yang kalau dari arah Yaman memang sekitar 60 km lagi sampai ke Mekah, Pak. Ya, dan Taif ini tanahnya subur. Buah-buahannya banyak. Bahkan orang-orang kaya yang ada di Mekah itu beberapa di antara mereka mempunyai kebun-kebun anggur di sana. Insya Allah detailnya kita akan bahas ketika Rasul berdakwah nanti di Taif. Baik, ringkasnya adalah ketika melihat pasukan Zunnafar dikalahkan dengan mudah, pasukan Nufail dikalahkan dengan mudah, maka orang-orang Taif merasa tidak perlu kita melakukan perlawanan, tapi hanya bernegosiasi. Mereka mengatakan, wahai raja, kami tidak akan mengganggu apa yang kau inginkan. Kami tidak akan menghalangi tujuanmu, tetapi kami meminta jangan ganggu kami, jangan ganggu berhala kami. Jadi sekali lagi, orang Taif ini sangat mencintai berhala mereka yang bernama Lata. Sampai nanti ketika mereka menyatakan keislamannya, mohon ke Rasul, ya Rasul jangan hancurkan Lata. Kata Rasul, enggak, hancurkan. Kalau enggak usah datang ke sini, gitu kira-kira. Ya, jadi mereka pengen Islamnya bersyarat. Rasul katakan tidak. Ya baik, kalau begitu ya Rasul. Awalnya bernegosiasi, ya Rasul, kami sangat mencintai khamar, jangan haramkan khamar kepada kami. Tidak, kata Rasul. Baik Rasul, kalau begitu khamarnya haram. Ya Rasul, kalaupun khamarnya haram, tolong jangan haramkan zina untuk kami. Kata Rasulullah, tidak, tentu saja. Kalau engkau Islam harus haramkan zina. Baik, kalau begitu kami haramkan zina. Ya Rasul, satu saja kami minta, jangan hancurkan patung Lata. Kata Rasul, tidak. Maka Rasul kirimkan ya tokohnya. Ya akhirnya mereka mengatakan, ya Rasul, baik, kalaupun mau dihancurkan patung Lata, kami minta beberapa tahun. Kata Rasul, tidak. Akhirnya mereka minta lagi, baik ya Rasul, kalau begitu kalaupun mau hancurkan jangan kami yang hancurin. Maka kata Rasul, baiklah. Rasulullah utus dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama yang diutus adalah Abu Bakar As-Siddiq. Riwayat yang kedua yang diutus adalah Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung Lata tersebut. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sehingga mereka mengatakan kepada Raja Abraha, wahai Raja, jangan ganggu kami, jangan hancurkan berhala kami, yaitu Lata yang sangat mereka cintai. Silahkan engkau melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Baik, kata Raja, kami tidak akan mengganggu, tetapi dengan syarat kami meminta salah seorang dari kalian untuk menuntun dan menunjukkan kami jalan menuju Mekah, menuju Ka'bah. Orang-orang Taif ini tidak ada yang mau, karena sebenarnya mereka juga tidak suka kalau Mekah itu dihancurkan, terlebih Ka'bah juga dihancurkan. Tapi mereka tidak bisa melawan, sehingga mereka diam, tidak ada yang bersuara ketika Raja Abraham meminta perwakilan dari Taif untuk menjadi penunjuk jalan menuju ke Mekah. Tidak ada yang berani, Pak. Tidak ada yang mau. Tiba-tiba berdirilah seseorang yang dinamakan dengan Abu Righal. Abu Righal ini berkhianat. Dia mengatakan, baik saya kalau begitu. Dia ingin mencari muka kepada Abraha. Saya bisa menunjukkan engkau jalan. Dan semua orang-orang Taif ya melaknatnya, membencinya.
mengeluarkan kata-kata yang menghinanya, ini pengkhianat dan sebagainya. Maka sampai detik ini Pak, kalau orang Arab itu marah, lalu kalau orang Arab itu misalnya tidak suka dengan kita, tidak puas, bahkan dalam dagang ataupun apapun ribut, nanti bisa saja keluar kata-kata Aba Rigal, ya, jangan Bapak senang, kayaknya bagus nama ini, ya kan. Jangan Pak ya. Makanya penting juga kita tahu itu penghinaan Pak. Dan orang-orang sana itu sering juga menganggap kecil kita. Apalagi kalau tahu kita ini orang Indonesia, misalnya bukan orang Malaysia, beda ya. Baik, Abu Rigal ini akhirnya menunjukkan jalan dengan kebencian yang ia bawa dari kaumnya demi mencari perhatian dari raja. Sampai di sebuah tempat yang bernama Mughammas. Mughammas ini sudah sangat dekat dengan Mekah, sudah sangat dekat dengan gerbang pintu Mekah yang bernama Bani Syaibah. Di sana Allah wafatkan Abu Rigal. Allah buat mati Abu Rigal, su'ul khatimah. Dikuburkan di tempat yang juga menjadi tempat dimusnahkannya pasukan Abraha di Mughammas itu sendiri. Ya, yang sampai sekarang bahkan tempat itu beberapa ya dijadikan sebagai marjam atau tempat melemparkan batu, melemparkan rajam. Jadi sampai udah dikubur pun masih dirajam itu Abu Rigal. Jadi Abu Rigal itu adalah contoh pengkhianat yang sangat dibenci oleh orang Jazirah Arab saat itu. Baik, akhirnya di Mughammas tersebut mulailah mereka berdiam, menetap, ingin menyampaikan pesan, menampilkan pasukan mereka yang sangat kuat dengan pasukan gajahnya, menakut-nakuti orang-orang Mekah yang tentu mereka sudah sangat ketakutan saat itu. Bahkan merampas ya hewan-hewan ternak dari orang-orang Mekah, dan 200 onta di antara yang dirampas adalah milik kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Jadi memang keluarganya Rasul itu kaya raya Pak ya. Jadi onta di zaman dulu itu sama seperti mobil. Karena onta ini bisa menjadi pengangkut barang. Kalau berdagang pengangkut barang, bayangkan 200 unta. Ya, bisa jadi ini bisa disewakan untuk membawa barang, berdagang dan sebagainya. Jadi sangat kaya kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib saat itu. Baik, saat itu orang-orang Mekah bingung siapa yang kita tunjuk untuk bernegosiasi dan berhadapan dengan Abraha. Maka mereka sepakat adalah Abdul Muthalib. Karena sekali lagi mereka itu tidak punya raja Pak, tidak punya pimpinan yang sendiri kecuali ditunjuk. Dan akhirnya mereka bersepakat Abdul Muthalib. Ya, karena memang antusias orang-orang untuk beribadah ke Mekah semakin memuncak, karena memang ketika telah ditemukan sumur Zam-Zam oleh Abdul Muthalib yang membuat biaya mereka menjadi lebih murah. Akhirnya ketika mendapatkan informasi bahwa pasukan Abraha sudah merampas atau mengambil hewan-hewan ternak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, maka Abdul Muthalib memberanikan diri untuk keluar. Ya, awalnya sulit Pak untuk bertemu dengan raja karena Abraha nggak mau bertemu dengan siapapun. Fokusnya ingin menghancurkan Ka'bah. Sampai pada akhirnya ya dia dapat bernegosiasi dengan orang yang membawa orang yang membawa gajahnya Abraha, ya, membawa Mahmud tadi Pak, yang menuntun jalan Mahmud tadi, yang bernama Unais, yang berasal sebenarnya orang Yaman tadi, orang Arab. Sehingga akhirnya dilobi oleh Unais, Abraha mau. Abraha berkeinginan, wah ini rajanya Mekah mau mohon-mohon kepada saya, ya, yang harapannya bisa dijadikan negosiasi. Yang penting mereka mau berkunjung dan mengharuskan berkunjung ke Quraisy, kan itu keinginan utamanya. Ketika datang, ini diriwayatkan ya dalam kisah-kisah yang menurut saya tidak ada perbedaan sebenarnya, hanya mungkin beberapa metode penyampaian saja. Akhirnya bertemulah mereka. Abdul Muthalib ini orang yang sangat berwibawa, badannya besar, tinggi, putih kulitnya, ya, sangat tampan orangnya, keturunan dari Hashim, keturunan dari Abdul Manaf, keturunan dari Qusay bin Kilab tentunya. Maka sekalipun kita tidak suka dengan Abu Lahab ya kan? Karena memang Abu Lahab sudah Allah ya hinakan, bahkan dikekalkan di dalam Al-Quran. Tapi tidak baik juga kalau kita menggambarkan Abu Lahab itu kalau difilmkan misalnya, atau digambarkan tokohnya itu jelek, sangar, mengerikan, menakutkan. Saya tidak sepakat Pak.
Karena saya meneliti atau membaca beberapa kitab sejarah. Mengapa namanya Abu Lahab? Apa asal usulnya? Lahab itu artinya yang memerah. Kenapa? Lahab itu bukan berarti dia punya anak namanya Lahab, tidak. Lahab itu adalah julukan dari ayahnya Abdul Muthalib. Karena Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, dia ini punya kulit yang sangat putih, badannya besar, sangat tampan gitu ya. Dan orangnya itu bersemangat, energik. Dan setiap kali dia bersemangat, dia marah atau dia bergembira, maka wajahnya memerah. Gitu, makanya dijuluki Abu Lahab. Walaupun itu menjadi bagian dari cara Allah hinakannya, karena akan dibakar oleh api yang menyala, gitu ya. Baik, sekali lagi, ketampanan dan kewibawaan dari Abdul Muthalib ini sehingga ketika masuk ke kemahnya dari Abraha melihat yang tadinya di atas, maaf bukan di kemah ya, bertemu langsung. Ketika yang tadinya Abraha itu di atas ya gajahnya, melihat Abdul Muthalib datang dengan wibawanya, dengan ketampanannya, ya, bahkan tiba-tiba Abraha itu turun sendiri, Pak. Ini bayangkan bagaimana kalau berhadapan dengan Rasulullah. Makanya dalam riwayat itu, Pak, Rasulullah SAW itu, dalam riwayat para sahabat itu, semua orang yang berinteraksi dengan Rasul itu merasa dia dicintai. Jadi kalau ngobrol dengan Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah, justru orang-orang itu merasa, ya Allah, Rasul mencintai saya banget ya, gitu. Itu terbukti salah satunya Amr bin As. Amr bin As ini kan termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islam ya. Maksudnya tidak awal seperti para sahabat yang lainnya. Dia masuk Islam nanti setelah kejadian perang Uhud tentunya. Baik, ketika berinteraksi dengan Rasul, Rasul sangat memuliakannya. Bahkan dia berkesimpulan, sepertinya Rasul ini sangat mencintai saya. Maka satu ketika dalam sebuah majelis, Amr bin As ingin disebut namanya sebagai orang yang dicintai Rasul, karena dia beranggapan dia sangat dicintai oleh Rasulullah. Maka dia bertanya, ya Rasul, hadis yang sahih, ya Rasul, siapa orang yang paling engkau cintai? Maka Rasul jawab, Aisyah. Kata Amru, ya wajar, istrinya. Ya Rasul, maksud saya dari golongan laki-laki. Kata Rasulullah, abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Wajar juga, ya kan? Siapa lagi ya Rasul setelah Abu Bakar? Umar. Siapa lagi setelah Umar? Utsman. Siapa setelah Utsman? Ali. Maka berhenti. Amr bin As khawatir setiap kali ditanya siapa lagi, namanya nggak keluar-keluar. Sekali lagi ini untuk menunjukkan betapa luar biasa akhlak Rasul. Bahkan setiap orang berinteraksi dengan Rasul itu merasa dihormati. Pernah nggak kita, Pak, ngobrol dengan orang, berinteraksi dengan sesama, kita merasa orang ini sangat menghormati kita, menghargai kita. Ya, ada juga sebaliknya. Ketika baru ketemu, udah cemberut aja mukanya, udah disuuzonin. Ini mau minjem duit nih bapak ini, ya kan? Baik, kembali ke sini Pak sedikit ya kisahnya. Akhirnya turun Abraha dari gajahnya. Bahkan ketika Abdul Muthalib turun duduk ya di lantai, dia ikut duduk. Padahal raja ini Pak, posisinya di Yaman ya kan. Sangat dihormati saat itu. Pimpinan perang yang sangat ditakuti. Ketika duduk ditanya, kamu mau apa? Ya, akhirnya dikatakan, tolong kembalikan, wahai raja, tolong kembalikan kepadaku ya gembala-gembala atau hewan-hewan ternak kami yang telah dirampas oleh pasukanmu atas perintahmu, dan diantaranya ada 200 onta-ontaku. Maka dia jadi bingung, bahkan dia menjadi marah ya. Raja Abraha itu jadi marah dan dia mengatakan, ya, saya ketika bertemu dengan engkau pertama kali, saya adalah orang yang sangat menghargaimu. Saya berharap engkau datang ke rumah ini untuk, atau engkau datang menemuiku untuk memohon kepadaku agar tidak dihancurkan rumah. Tapi engkau minta hewanmu di saat kami ingin menghancurkan rumah Tuhanmu. Itu pertanyaannya. Maka apa jawaban dari Abdul Muthalib, Pak? Jawaban dari Abdul Muthalib mengatakan, wahai raja, ayyuhal malik, ana rabbu hazihil ibil. Saya ini hanya Rabb, pemilik dari onta-onta yang engkau rampas. Walihadzal bait, sedangkan rumah yang kamu ingin hancurkan, rumah yang engkau ingin musnahkan itu, Rabbun sayamna'uhu, ada pemiliknya yang akan menjaganya.
Kami tidak mungkin bisa menjaga dan berhadapan denganmu, tapi dia ada pemiliknya. Saya hanya meminta unta yang saya miliki, sedangkan untuk menghancurkan Ka'bah, silakan kira-kira berhadapan dengan pemiliknya, gitu ya Pak. Nah, Abraha ini sebenarnya hakikatnya orangnya baik ya, amanah, sehingga dia kembalikan ya hewan-hewan yang sudah dirampas tadi. Lalu dia mengatakan, perintahkan keluar kaummu. Dia menjadi lebih penasaran, saya ingin ketemu langsung seperti apa orang yang akan membuat kami dikalahkan. Ini kesombongan mereka Pak, karena mereka merasa punya pasukan gajah, kuat, hebat, sehingga mereka tidak pernah meletakkan 1% pun kalau misi mereka gagal. Ya, dengan kekuatan mereka, dengan kehebatan mereka, bahkan mereka tidak mempunyai rencana untuk mengubah, tidak meletakkan ada opsi yang lainnya, karena mereka merasa yakin tidak mungkin ada yang menghalangi dan dapat menghalangi misi-misi mereka. Lupa kalau yang mereka hadapi adalah Rabbul Ka'bah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Abdul Muthalib lanjutkan, perintahkan kepada penduduk Mekah untuk pergi menuju bukit-bukit menyelamatkan diri, karena memang Mekah itu di lembah ya Pak ya, lembah, dan tengah-tengah lembah itu adalah Ka'bah. Sedangkan sudah siap nih pasukan gajah akan berjalan, ya kan? Dan tentu ketika gajah ini jalan kan nggak bisa Pak dia, oh misi ya Pak gitu ya. Wah ini rumah orang jangan dia injak gitu kan, nggak mungkin. Dia akan terus injak sampai menuju Ka'bah. Baik. Akhirnya orang-orang Mekah dibuat di sebuah bukit dan mereka menjadi saksi mata, sedih. Bahkan di situ Abdul Muthalib meminta kepada Allah agar diselamatkan Ka'bah. Tiba-tiba ketika pasukan gajah itu, ini udah simpulannya ya Pak ya, pasukan gajah itu sudah siap-siap untuk menyerang ya, maka tiba-tiba langit itu sangat amat gelap, padahal di waktu sebelum zuhur, waktu duha. Tiba-tiba langit gelap ya, dan gelapnya itu sampai membuat orang yang bersamping-sampingan ya, berdamping-dampingan itu tidak bisa saling melihat satu dan yang lainnya Pak. Dan kira-kira apa yang terjadi kondisi para hewan saat itu? Kan itu ya, apa yang terjadi kondisi hewan ketika tiba-tiba ada fenomena alam yang berubah secara mendadak, ekstrim sekali. Yang tadinya terang tiba-tiba menjadi sangat gelap gulita, sampai kiri dan kanan tidak bisa saling mengenal atau saling melihat satu dan yang lainnya. Gajahnya ngamuk, jajahnya berontak, sehingga banyak yang terbunuh. Lalu dari langit muncul bintik-bintik merah menyala. Ternyata ada burung-burung kecil yang Allah kekalkan dengan nama ababil ya, membawa batu-batu dari api neraka. Kecil sekali batunya Pak. Kata para ulama, batu yang dibawa oleh burung itu, di setiap ya cakarnya itu satu, berarti setiap burung membawa dua, itu setengah dari biji kurma. Jadi kalau Bapak pernah makan buah kurma tentunya, nah biji kurma itu dibagi dua. Itu Pak, batu yang dibawa oleh burung ababil untuk memusnahkan pasukan yang kuat, yang merasa hebat, yang merasa angkuh, yang merasa tidak akan ada yang dapat mengalahkan, tidak akan ada yang dapat menggagalkan misi mereka. Ya, maka sengaja Allah justru kirimkan pasukan yang kecil, burung kecil ya, dengan kerikil yang kecil, tapi masalahnya dari api neraka. Nah itu ya, kecil tapi dari api neraka, bahkan membuat pasukan itu lenyap. Jangankan masuk ke Mekah, jadi belum masuk ke Mekah Pak, masih di Mughammas, belum melewati pintu Bani Syaibah, gerbang Bani Syaibah, tidak, Allah musnahkan di sana. Dan sampai detik ini, kalau kita misalnya umroh atau haji, biasanya kalau dari bis itu suka disampaikan oleh mutawifnya atau pembimbingnya. Ini di samping kita Bapak Ibu bisa kita lihat ada tanda berwarna kuning yang melingkar. Itu adalah tempat di mana pasukan Abraha Allah musnahkan. Loh Ustaz, boleh nggak kita berhenti selfie dulu di sana gitu ya? Ngeplok dulu di sana Pak ya. Halo guys, ini loh tempatnya Abraha dihancurkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah, jika melewati tempat di mana satu kaum diazab, maka sunnahnya kita berlindung dan dengan segera meninggalkan tempat itu. Ya, jadi memang luar biasa bukti-bukti nyata bagaimana Allah musnahkan Fir'aun, bagaimana Allah musnahkan Abraha, bahkan bagaimana Allah memusnahkan Abu Lahab.
kuburannya adalah rumahnya sendiri yang sampai sekarang masih tercium bau busuk dari itu. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwa ya, ketika ada upaya-upaya yang besar untuk menghancurkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan pernah berhasil. Semakin besar kesombongan mereka merasa akan berhasil untuk mengalahkan hukum Allah, maka semakin besar pula potensi mereka akan Allah musnahkan. Dan itu tidak 1-2 kali, Pak. Berkali-kali. Bahkan ketika Rasul menjadi seorang nabi dan rasul nanti, berkali-kali sangat mudah Allah musnahkan mereka, sangat mudah Allah kalahkan mereka. Baik, yang selanjutnya adalah tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar. Sampai batas kadar kemampuan kita yang paling kecil. Ketika kita sebagai manusia sudah melakukan ikhtiar dengan kadar kemampuan kita, lalu kita sertakan Allah. Bahkan Abdul Muthalib waktu itu tidak mentauhidkan Allah ya Pak ya. Tapi ketika benar-benar dia memohon kepada Allah, maka Allah akan berikan atau sempurnakan ya ikhtiar itu dengan kemenangan. Maka tugas kita Pak, kalau ada masalah, pasti kita punya masalah. Pasti ada masalah. Karena hidup kita itu pun adalah bagian dari masalah itu sendiri. Dan kita diuji oleh Allah untuk menjalani, menghadapi masalah itu dengan cara yang Allah sukai. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata ihsan di sini adalah ukurannya bukan hebatnya kita, bukan cerdasnya kita dalam ya menghadapi masalah dan menyelesaikannya, tapi bagaimana kita melewati masalah itu dengan metode yang Allah suka. Bagaimana metode yang Allah suka? Sertakan Allah, Pak. Karena masalah itu kadang-kadang sangat mudah Allah berikan pertolongan. Ashabul Kahfi pun Allah berikan bantuan dengan cara yang bahkan mereka nggak tahu. Ditidurkan, Pak. Jadi ternyata bisa jadi Allah sangat mudah memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Tugas kita adalah berlaku ihsan, menyertakan Allah. Sebesar apapun masalah kita, kita cukup berikhtiar sebagai manusia, maka sertakan Allah di balik itu, Allah akan menyempurnakan dan menyelesaikan masalah itu dengan pahala kebaikan. Jadi itu insya Allah ya, tentunya setelah itu kita akan mulai membahas ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Karena ada salah satu kisah lagi sebelum Rasulullah SAW dilahirkan yang berkaitan tentang ya nasabnya secara langsung, yaitu ayahnya yang hampir disembelih. Baik, setelah itu kita juga akan membahas beberapa tanda-tanda yang terjadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Baik, itu saja mungkin Bapak yang dimuliakan Allah, yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi semacam motivasi bagi kita untuk semakin menjadikan Allah sebagai tujuan, menjadikan Allah sebagai landasan, menjadikan Allah sebagai sebaik-baik tempat untuk meminta pertolongan, sehingga kita dengan tulus setiap masalah kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu adalah zikir Nabi Ibrahim yang dibaca ketika dilemparkan ke dalam api, maka Allah berikan pertolongan. Jadi apapun masalahnya kita ucapkan hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Ya, kita keluar dari masalah bukan karena hebat, cerdas, bukan karena relasi bapak banyak, bukan karena bapak orang penting dan sebagainya. Tidak, kita selesai dari masalah karena ada Allah yang memberikan jalannya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah terus memberikan jalan bagi setiap masalah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kebaikan bagi kita semua. Baik, bagaimana Pak? Ditutup dulu atau tutup dulu baru setelah Isya maksudnya? Baik, itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Nanti mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan bisa dilanjutkan ya Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Saya doakan Bapak istiqomah dalam ketaatan insyaallah. Allah berikan perlindungan anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Insyaallah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaikum minkum. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.